Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah daimil ifdal, azimil nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badri al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairun sahbi wa al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'da alhamdulillah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة أما كانوا يفترون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من الساجدين من الشاكرين آمين اللهم آمين يا رب Alamin. Hadratul muhtaramin jami'ul hadirin, segenap para habaib, para asatid, para sesepuh, para hadirin semua yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai Al-Walid Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Badri matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai Al-Habib. Ini banyak nih para habaib, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin amin. Ada Al-Habib Agil Al-Jufri matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan apa yang menjadi hajat beliau. Amin. Ada Habib Yusuf Al-Mutahhar matta'anallahu bih, juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Juga ada Habib Usman Al-Khirit, ada Habib Abu Bakar Maulad Dawila, ada Habib Husin Al-Hinduan, dan juga banyak lagi mungkin yang mana habaib tidak dapat Habib Lutfi Al-Jufri. Juga kepada habaib yang lain, asatid juga di sini ada Ustadz Hasin, Masya Allah, mudah-mudahan berkah, amin. Untuk para habaib yang lainnya, para asatid, hadirin semua, para sesepuh, yang mana Al-Fakir mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Fa insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di satu perkumpulan yang mana perkumpulan yang seperti ini itu walasak, tidak diragukan lagi perkumpulan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Sebabnya kita berkumpul membaca ratib, terlebih lagi kita berkumpul membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam maulid Habsyi yang kita baca, yang tadi kita baca itu ada sirah, tadi mungkin kan kita lengkap gitu karena waktu. Itu di situ ada wa taswiqal lisamiin, maknanya siapa orang yang duduk membaca maulid Nabi akan tumbuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam maulid Habsyi. Wa kita alhamdulillah ini majlis usbu'iyah, setiap minggu membaca apa? Ratibul Haddad, betul? Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kita baca manakibnya, beliau itu begitu sangat dicintai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, siapa orang yang ziarah kepada cucuku Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di Tarim sana di Zambal, ala tadri ziaratu tuqda sab'inal hajah, kata Rasulullah.
siapa orang yang berziarah ke makam cucuku Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab Ratib yang barusan kita baca, kata Rasulullah, yang ziarah ke makam beliau itu akan digabulkan 70 hajat dunia wal akhirah. Wa Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, tahu nggak beliau ngomong gimana? Man wadab ala qiraati ratibi hadza dhamintu lahu bil mauti ala husnil khatimah. Kata beliau, man wadab ay bimakna mudawamah al-istiqamah. Siapa orang yang istiqamah, mudawamah membaca daripada ratibku ini, aku yang menjamin untuknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, ini beliau yang mengatakan. Beliau ini Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ya, itu dalam hidupnya ketika beliau wafat tidak ada satupun daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggal. Itu saking dicintainya akhirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang yang mudawamah, istiqamah membaca ratib, ya di situ kan ya Allah kalimat-kalimatnya, ya sighah-sighahnya itu masya Allah ada jaminan dapat ampunan dari Allah. Di antaranya apa? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ada juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, baik dunia maupun akhirat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada bacaan yang terhindar dari godaan-godaan syaitan, jin, makhluk halus lainnya. Apa? Surat Al-Baqarah yang akhir yang dibaca di awal tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'min ila akhir. Ya, terus juga ada bacaan yang mengundang rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Apa? Tidak lain dan tidak bukan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nikmat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sorga di akhirat, juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sorga di dunia. Sorga di dunia kata Nabi Muhammad apa? Majalisul dzikir wal majalisul ilm. Ini majlis dzikir, majlis ilmu semacam ini, majlis yang disebut sebagai apa? Sorga dunia. Makanya nikmat banget, masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga banyak habaib yang datang. Ya, kayaknya kalau ada acara yang gak ada habaibnya itu kayak kurang. Antum tahu Wan Sehan Majeduk tuh, ya, di Jakarta, beliau di Bekasi. Beliau pernah bilang sama salah satu habaib, Wan Sehan ini kalau ngomong kita gak paham. Saya duduk sama Wan Sehan pernah dari jam 2 pagi, jam 2 malam sampai zuhur. Berapa jam tuh kira-kira? Hampir 12 jam. Satu kalimat pun saya gak paham apa yang beliau ucapkan. Hanya beliau Majeduk udah diambil dari asal katanya Judiba. Kelas kita kalau mau bahas Majeduknya beliau panjang lebar. Ya, intinya beliau pernah bilang, rumah yang didatengin oleh para habaib itu didoakan oleh Rasulullah, rumahnya dan seisi rumah. Amin, 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 amin. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat disebutkan an Ibn al-Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'di radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Dengerin nih. Ada satu orang sahabat datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen engkau berikan saya satu amalan yang mana ketika saya amalkan amalan tersebut, Allah cinta sama saya dan semua makhluk cinta sama saya. Enak banget gak tuh kira-kira? Ngerjakan satu amalan, minta sama Nabi, kalau saya kerjakan amalan yang dari engkau ini ya Rasulullah, saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Saya pengen minta amalan, berikan saya satu amalan. Dulani ala amalin, berikan saya satu amalan itu. Apa kata Rasulullah? Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Engkau ingin Allah cinta kepadamu, izhad fi dunya, keluarkan itu dunia dari hatimu, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas,
dan tinggalkan sifat iri kepada sesama manusia. Kita punya tetangga mobilnya Innova, kita punya Avanza. Wah, gue di bawah nih. Avanza kan di bawahnya Innova. Paling nggak besok deh saya harus beli Innova yang sesama begitu. Kalau di bawah saya nggak mau, atau saya beli Fortuner. Iri dalam hal seperti ini nggak akan dicintain oleh manusia. Kata Rasulullah, wajhat fima indanas yuhibbukan nas. Udah, tetangga, saudara dapat kebahagiaan, kita doain alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan juga semacam itu. Tapi intinya tahu gak apa? Kalau Allah mau cinta sama kita, keluarkan dunia dari dalam hati kita. Habib Umar bin Hafid, beliau katakan dalam maulidnya, badlun nufusi ma'an nafaisihana. Tidak mungkin di dalam diri seseorang menyatu dua cinta di dalam satu hatinya. Cinta kepada dunia terus cinta kepada Rasulullah, itu gak mungkin. Gak mungkin satu hati bisa mencintai dunia dan Rasulullah, gak mungkin. Jadi orang yang hakiki cinta kepada Rasulullah gak mungkin ada sedikit pun cinta terhadap dunia. Asyair dunia mengatakan, tahu apa mengatakan? Orang ahli dunia, ahli mensifati dunia, seorang penyair handal, dia katakan, ara rijalan bi'adna dini gadgana'u wa ma arahum radu fil aisi biddun fastaghni biddini anid dunya wa ma yahmadu dunya li aisin yasurruhu fasawfa la amri an qalilin yalumuha idha adbarat kanat ala al-mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kathiran humumuha wa mal malu wal ahluna illa wada'i'un wa la budda yawman an turadda al wada'i araka libad dunya wa in tala umruh wa nala minad dunya sururan wa an'uma kabanin bana bunyanahu fa aqama falamastawa maqat banahu tahadduma. Panjang lebar kalau mau diterjemahin, intinya aja tahu apa? Dunia ini wa mal wal ahluna illa wada'iun. Hartakah, anakkah, keluargakah, rumah, mobil, motor, semuanya titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i. Kapan harinya, kapan waktunya engkau akan meninggalkan itu semua. Orang yang punya mobil mewah, saya tahu mobil mewah, mobil Lexus LX 578 tipe S. Orang punya mobil itu, ketika dia meninggal, apa sih sesuatu yang paling kecil di dalam mobil tersebut? Gagang pintunya mungkin. Oke, dicabut kalau dia mati, patahin tuh gagangnya. Kalau mobilnya masuk ke liang lahat, nggak mungkin, nggak muat. Yang paling kecil dah, gagang pintu mobilnya masuk sama dia ke liang lahat, bisa nggak kira-kira? Haram. Nggak boleh. Ada ukurannya, kain kafannya sekian, yang bisa masuk apa aja. Bahkan kalau dalam hukum fikih, ya, daripada yang ngikut nguburin ada yang tertinggal hartanya, jamnya, cincinnya atau apa, itu wajib dia apa? Dibongkar lagi kuburannya. Jadi nggak ada yang bisa ikut sama kita. Nggak ada apa, sesuatu apa yang bisa ikut sama kita, melainkan amalan kita. Ini begini kita lihat mah biasa aja nih. Entar tahunya di akhirat. Jamnya ada, waktunya ada, tanggalnya ada, di rumah siapa ada. Makanya berkah. Ini majlis juga keliling, betul gak? Keliling, berkah rumahnya. Apalagi itu Wang Sehan bilang, siapa orang yang rumahnya didatengin habaib, ya, itu rumahnya sama yang berada di rumahnya itu dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ada dunia ini ada ya nih. Ya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Rasulullah hadirin lagi jalan dengan beberapa para sahabatnya, lalu Rasulullah dan beberapa sahabatnya ini melihat seekor bangkai kambing yang terbengkalai, tahu terbengkalai, tergeletak di jalan. Terus Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, Rasul melihat ini bangkai kambing. Sahabat yang lainnya pun melihat. Kata Rasulullah, "Atarawna haditsata hayyinatan ala ahliha?" Apakah engkau tahu betapa hinanya seekor bangkai kambing ini bagi pemiliknya? Apa kata sahabat? Qalu min hawaniha alqauha ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Ini buktinya dia dibuang sama pemiliknya. Berarti udah nggak ada harga dirinya di kambing bagi si pemiliknya. Apa kata Rasulullah? Fa wallahi la dunya ahwanun 'ala Allah min hadisati ala ahliha walau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqaqa fi minha surbata ma'in.
Kata Rasulullah, kalau ini bangkai kambing begitu hina bagi si pemiliknya, maka demi Allah dunia ini juga lebih hina dari untuk pemiliknya. Dunia ini lebih hina di sisi Allah dari hinanya bangkai kambing ini bagi si pemiliknya. Jadi tahu gak hakikatnya kata Rasulullah, orang yang ngejar-ngejar dunia, orang yang ngejar-ngejar harta, orang yang ngejar-ngejar pangkat, jabatan, itu hakikatnya dia lagi mengejar sesuatu yang lebih hina dari seekor bangkai kambing. Sampai Rasulullah bilang, walau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatan masaka kafira minha surbata ma'in. Kalau dunia ini ada nilainya sedikit di sisi Allah, orang kafir nggak dikasih minum walaupun seteguk. Sekarang orang kafir banyak yang lebih kaya dari orang muslim. Tandanya apa? Betul-betul nggak ada nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun nggak ada nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manfaatkan yang ada sesuatu dunia ini agar bisa mendapatkan kelak di akhirat apa? Menjadi sebuah syafaat yang punya harta, ya, bantu yang nggak mampu begitu. Sebab Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, yujibul jannah bi'at amit ta'am. Masuk surga ini gampang. Ya, ente ngasih makan orang yang membutuhkan, insya Allah surga buat ente. Begitu. Gampang masuk surga. Sekarang ini ya Allah hadirin, gampang nggak masuk surga itu gampang. Islam ini masya Allah mengajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Ini ada surga, ada neraka. Terkadang saya bingung. Ya, surga ini kan gratis. Masuk masjid ada nggak yang bayar? Nggak ada kan? Nah, kalau masuk maaf nih tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, klub malam, diskotik, bayar apa kagak? Bayar. Nah, tapi masih pengen milihnya yang ke neraka aja. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang kelak menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu tuh, belum sampai sebulan, kita habis ditinggal sama tamu yang begitu istimewa, betul. Tamu yang begitu agung, tamu yang begitu luar biasa. Tamu yang mendatangkan rahmatnya Allah, tamu yang mendatangkan keridhaannya Allah, tamu yang mendatangkan kasih sayangnya Allah. Siapa tamu tersebut? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Walidzalik ulama mengatakan ba'duhum yaqulun anna Ramadan madrasah wa ba'duhum yaqulun anna Ramadan al-mustasfa. Ada ulama yang mengatakan Ramadan ini madrasah. Berarti kalau Ramadan ini madrasah, target kita lulus, betul. Ya kan, target kita lulus. Nah, dikatakan kalau yang habis Ramadan masih maksiat, itu berarti belum lulus, ghairun najah, gagal, nggak lulus. Kalau yang dikatakan ulama Ramadan ini sebagai mustasfa, rumah sakit, berarti targetnya orang kalau pergi ke rumah sakit, keluar dari rumah sakit itu sembuh. Kalau masih sakit dalam artian lewat Ramadan masih maksiat, dia masih sakit, berarti tandanya ghairun najah, gagal juga dia. Tuh, ada yang mengatakan Ramadan madrasah, target kita lulus. Target lulus apa? Kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target sembuh dari rumah sakit apa? Semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majlis begini ya Allah, nikmat banget. Tahu gak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka lan tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Duduknya engkau wahai Ibn Mas'ud di majlis ilmu, majlis zikir, engkau enggak megang pulpen, engkau enggak nulis satu huruf pun. Bagaimana orang yang megang pulpen, ya, yang megang buku yang dicatat. Dikata Rasulullah, dia enggak megang pulpen, enggak megang buku, enggak catat apa-apa, duduk doang, saatan, sebentar, kata Rasulullah, khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik daripadamu membebaskan 1000 budak. Sedangkan pahala membebaskan 1 budak, seluruh anggota badan terbebas dari apa? Dari api neraka. Tapi duduknya sebentar, kita tadi insya Allah nggak sebentar, udah terbilang agak lama, betul? Ya, itu lebih baik daripada apa? 1000 budak. Wah, berarti kayak bagaimana tuh pahalanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Makanya ini majlis usbu'iyah udah cuma seminggu, jangan ditinggalin. Kecuali benar-benar udur banget, sakit, benar-benar kagak bisa bangun mungkin.
Kalau sakit masih bisa bangun, hadir majlis biniyati syifa. Dengan niat apa? Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakitnya. Ya, kembali ke pembahasan tadi yang mengatakan ulama kalau Ramadan ini madrasah, kalau Ramadan ini rumah sakit. Tahu gak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alamat seseorang itu lulus dari Ramadan alamatnya banyak. Tapi yang paling menonjol daripada alamat itu 4 alamatnya. Yang pertama tahu gak apa? Hasalar rujuk. Kembali dia sama Allah. Sebelum Ramadan kemarin gampang banget bikin maksiat. Tapi udah Ramadan ini dapat barokahnya Ramadan, lulus dia dari Ramadan. Sekarang dia kalau mau maksiat, dia mikir-mikir lagi, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi Al-Musamma Ma'alim Tanzil Al-Imam Muhyi Sunnah Abi Muhammad Al-Husain ibn Al-Mas'ud Al-Farra'i Al-Baghawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin, disebutkan daripada makna tafsir min qauli subhanahu wa ta'ala wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa idza fa'alu fahisatan, kata Allah, apabila engkau melakukan fahisah, tahu fahisah af'alul gabiha, maksiat, au dzalamu anfusahum, pada hakikatnya kata Allah, seorang hamba yang bermaksiat dia berarti sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah tidak pernah menzalimi daripada hamba-hambanya. Zakarullah, ini dikasih ilat sama Allah, dikasih obat sama Allah. Zakarullah ay zakaru wa'idallah, ingat-ingat ancaman Allah. Kita kalau mau maksiat ya, kita ingat-ingat Allah menciptakan surga, juga Allah menciptakan neraka. Surga bagi yang takwa, neraka bagi yang durhaka. Dikasih obat sama Allah, kalau ente mau maksiat, zakaru wa'idallah, ingat-ingat ancaman Allah. Ya, ingat-ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala biar kita punya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa annal adabi huwal adabul alim." Naam, Allah mengatakan, beritahukan kepada hamba-hambaku, aku ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Baik segala-galanya. Tapi kata Allah, jangan lupakan adab saya juga pedih. Saya nyiptain sorga, kata Allah, aku ciptakan sorga, neraka juga aku ciptakan. Sorga buat yang bertakwa, neraka buat yang durhaka. Ya, sekarang begini hadirin, ini kan pada ngerokok semua nih, betul nggak? Iya kan? Berarti pada punya korek. Ya, coba deh, ada yang kuat nggak satu jarinya ditaruh di atas api 5 menit? Ini handphone saya kasih nih buat antum nih, 5 menit aja. 1 menit ada yang kuat, 1 menit tuh 60 detik so. Sitin sawani 60 detik 1 menit, ada yang kuat gak? Hah? Ada yang kuat kira-kira? Benar, ada yang kuat itu. Itu hati-hati tuh, ya Allah. Ulama mengatakan, tahu gak? Api yang ada di dunia itu prosesnya api dari neraka. Pas mau ditaruh ke dunia, direndam sama 7 bahar, 7 laut. Itu baru apinya nyampe di dunia. Jadi tahu gak? Panas api di dunia itu nggak ada apa-apanya sama panas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus Allah mengatakan fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau mau maksiat istighfar dalam hati. Terus apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah ay al-istifham. Adakah Maha Baik selain Allah? Adakah Maha Pengampun selain Allah? Adakah Maha Penyayang selain Allah? Enggak ada. Kita kalau buat salah sama orang sekali mungkin dimaafin. Kalau terus-terusan mungkin bisa dimaafinnya kalau kita minta maaf di lisan doang, di hatinya belum tentu. Ya, tapi ente berapapun banyak dosa sama Allah, kata Allah, wa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Seberapapun engkau bawa dosa kepadaku, selagi engkau benar-benar bertaubat kepadaku, aku hapus, kata Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih besar, lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu alamat yang gumpul di bulan Ramadan. Pertama, hasalah rujuk, bertambah takut sama Allah. Kita introspeksi diri. Kalau ada bertambah takut di hati kita sama Allah, berarti kita sukses di bulan Ramadan. Berarti kita udah sembuh dari rumah sakitnya Ramadan. Itu yang pertama, hasalah rujuk, alamatnya.
Yang kedua, alamatnya itu apa? An-nasyad fil ibadah. Bertambah kuat ibadahnya. Kemarin sebelum Ramadan dia nggak sholat duha sama sekali. Ya, sekarang alhamdulillah sholat duha walaupun 2 rakaat. Ya, ikmalnya, afdalnya itu 8 rakaat. Cuman kalau emang nggak bisa, ya namanya ibadah. Ibadah itu walaupun kita nggak kuat nih, misal kita nggak kuat langsung, ya sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Ya, kayak sholawat sama Rasulullah kita nggak kuat langsung 1000, ya udah dari 10, dari 100 begitu dan seterusnya. Ya, jadi an-nasyad fil ibadah, nggak pernah bangun malam, sekarang bangun malam, berarti tanda orang itu gobul di bulan Ramadan. Ibadahnya diterima di bulan Ramadan, sujudnya diterima, bacaan Qur'annya diterima, terawihnya diterima. Kalau sekarang nih udah lewat kan bulan Ramadan, dia semakin bertambah ibadahnya. Yang nggak pernah baca Al-Quran sama sekali, sekarang dia baca Al-Quran. Kita kalau baca berita di handphone, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang media sosialnya komplit. Dia baca pesan dari Instagram, dia baca pesan dari WhatsApp, baca pesan dari apalagi tuh, banyak tuh, saya kurang tahu dah. Apalagi ada yang Twitter mungkin, ada Facebook, ya kan? Itu berita-berita yang belum tentu valid, isinya hoak. Tapi Al-Quran kata Allah, la raiba fi, jangankan hoak, jangankan dusta, keraguan sedikit pun tidak ada dalam Al-Quran. Fakta valid. Ya, bahkan Al-Quran ini syafi'an li ashabi, akan memberi syafaat bagi siapa yang membaca Al-Quran. Habib Abdurrahman As-Sagaf, ya, Faqih Muqaddam Tsani, anjitnya yang pertama kali dijuluki As-Sagaf. Antum kalau tahu Habib As-Sagaf itu dari beliau. Ya, Imam Faqih Muqaddam Tsani. Beliau baca Al-Quran dari habis subuh sampai zuhur, tahu berapa kali? 4 kali hatam Al-Quran. Dari zuhur sampai subuh lagi 4 kali. Berarti sehari semalam 1 kali 24 jam beliau hatam 8 kali Al-Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, ya, beliau saking seringnya baca Al-Quran, udah nggak kehitung lagi dah jumlah banyaknya beliau baca Al-Quran. Yadhu ta'mul asal fi fammi inda yaqra'ul Quran. Beliau itu kalau baca Al-Quran, ya, seakan-akan di mulutnya ada madu yang nempel, saking manisnya tuh. Sudah deket banget sama Al-Quran. Tuh begitu. Ini tanda orang yang gobul, ya, dia itu bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri terhadap hal duniawi. Sekarang kan kita kebalik, irinya terhadap hal-hal duniawi. Tetangga beli mobil baru, wah minimal atau gua ngutang-ngutang, gua harus beli tuh mobil. Kan begitu. Tapi kalau tetangga sering ke masjid bolak-balik, biasa aja hati kita. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, itu yang alamat kedua. Apa alamat kedua? An-nasyad fil ibadah, bertambah giat ibadahnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-bu'du anis sahabatil fahisa. Ya, dia apa? Meninggalkan perkumpulan teman-teman yang tidak baik. Karena apa? Bukan kita menjauhi orang yang tidak baik, cukup kita benci sifatnya, tapi jangan kita benci orangnya. Betul. Kita benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Kita ukur diri sendiri. Kalau kiranya kita nyamperin dia, nyamperin perkumpulan itu, kita yang ke bawah. Oh jangan, itu namanya al-bu'du anis sahabatil faisa, alamat gobul di bulan Ramadan. Kita harus apa? Ninggalin perkumpulan yang tidak baik. Perkumpulan yang kalau kita duduk di situ, murka Allah datang, kita kebagian murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walidalik, di antara tanda apa namanya orang gobul di bulan Ramadan, dia meninggalkan tempat-tempat maksiat. Hadirin, Allah berkata dalam firman-Nya, Allah berfirman apa? Wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim wa la yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yuftarun. Wallahi dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hisabnya. Kepala kita, mata kita, hidung kita, kuping kita, inna sam'a, bahwasanya pendengaran, wal absara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya ada apa? Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat apa? Tangan pernah ngapain? Kaki pernah melangkah kemana? Semuanya ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan umur kita nggak ada yang tahu. Allah mengulang-ulang, yukarir di dalam firman-Nya apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang kematian, ente mau mundurin sedikit nggak bisa. Orang yang punya 1 triliun uang, 1 triliun, berapa lagi mau 10 triliun. Kalau malaikat Israel udah datang, terus kita mau tawar, saya punya 10 triliun ya Israel, saya berikan engkau 1 triliun. Tapi undur kematian saya, minggu depan saya mau bertobat kepada Allah. Demi Allah gak bisa, hadirin. Gak ada yang tahu. Emang ada khusus yang tua duluan yang mati? Gak ada. Yang tua lama banget gak mati-mati. Ada 100 lebih. Yang muda langsung. Orang sakit, keluar masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Yang sehat langsung mati, banyak. Kematian gak ada mandang apapun. Wah, yang jelek duluan, yang ganteng belakangan, ada begitu. Yang hitam duluan dah, yang putih belakangan, ada begitu. Yang pesek duluan, yang mancung belakangan, ada begitu kira-kira. Gak ada. Jadi kembali ke pembahasan tadi, al-bu'du anis sahabatil fahisa. Di antara tanda gobul seseorang di bulan Ramadan, tahu apa? Dia meninggalkan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikiran apa? Ya Allah, Beb, saya masih 20 tahun. Insya Allah 40 tahun saya mau istiqomah. Saya mau istiqomah dalam 2 hal. Yang pertama dalam ibadah, yang kedua dalam menjauhi maksiat. Saya bilang sama dia, Bu, ente hebat amat, ente yang ngatur umur apa bagaimana? Al-amr wal umur wal kuluk al-qadar man fis sama wala fil ard biadillah. Semuanya, umur, kematian, apalagi sehat, sakit, takdir baik, buruk, semua di tangan Allah. Kita ngomong demikian, ngerasa kita masih muda, mungkin matinya masih lama. Besok mati, kita tidur nggak bangun lagi, ya bisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Umur semuanya, kematian, jodoh udah ditakdirin sama kita. Nggak bisa kita undur sedikit walaupun kita majuin. Ada orang yang ngerasa ibadahnya udah luar biasa, udah saya siap mati dah. Ayo dah, sekarang saya mati. Bisa begitu? Nggak bisa juga. Ya, hadirin, kembali ke pembahasan tadi, al-bu'du anis sahabatil fahisa. Itu alamat yang ketiga, alamat seseorang itu sukses meraih bulan Ramadan. Saya ulangi, yang pertama hasalar rujuk, bertambahnya ketakutan kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua ada yang masih ingat mari? Ya, yang kedua apa tuh? Udah lupa aja dah. Saya juga lupa nih, terus terang. Ayo apa nih? Hasalar rujuk, yang kedua apa? Nasyad fil ibadah. Yang ketiga apa tadi? Al-bu'du an sahabati faisan, jauhin teman yang enggak baik, jauhin perkumpulan tempat yang tidak baik. Yang terakhir ini nih, al-muhibbus shalihin, cinta sama orang-orang soleh, cinta sama habaib, cinta sama kiai, cinta sama majelis ilmu, tempat semuanya al-muhibbus shalihin. Ya, tempat yang semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, antum tahu Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, Imamul Madhab. Beliau katakan apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan daripada bagian orang-orang soleh. Imam Syafi'i bisa dikatakan ra'sus salihin, kepalanya orang soleh. Tapi beliau bilang, saya cinta orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Kalau kita sekarang kebalik, ngaku orang soleh, gua nggak cinta sama orang soleh. Waktu kebalikannya kita begitu. Ya. Gak bisa seseorang ngaku dia dirinya soleh, dia benci sama habaib, dia benci sama kiai, dia benci sama ulama. Itu gak bisa. Imam Syafi'i bilang, saya cinta orang soleh, saya bukan bagian daripada orang soleh. Itu Imam Syafi'i. Wah, kita siapa? Kalau kita sekarang banyak banget ngaku diri soleh, ibadah banyak, apa banyak, tapi ulama sama ulama nggak senang, sama habaib nggak senang. Waduh, ya hati-hati. Tahu nggak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, habaib yang nggak benar banyak. Banyak habaib yang nggak benar banyak. Mau bilang habaib yang zina ada, habaib yang minum ada. Tapi jangan pernah antum naruh benci sedikit pun di dalam diri habaib. Benci pribadi sifatnya na'am, tapi jangan sampai benci pribadinya. Karena ketika engkau membenci pribadi seorang habaib, sama dengan engkau membenci seseorang yang mana di dalam dirinya mengalir darahnya Nabi Muhammad. Cukup benci pribadinya. Sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau putrimu Fatimah melakukan kesalahan, apa yang engkau lakukan? Sayyidah Fatimah nggak mungkin ada salahnya. Sayyidatun nisa alil jannah, pemimpin wanita di sorga.
Tapi ini perumpamaan. Sahabat nanya kepada Rasulullah, kalau putri tercintamu itu melakukan kesalahan, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lau sarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau putri tercintaku melakukan kesalahan, aku yang akan memutus tangannya. Kalau Fatimah nyolong, aku yang akan menghukumnya. Urusan habaib, urusan sama Nabi Muhammad. Tapi kita wajib negor. Cuman jangan sampai benci. Jangan sampai apalagi dijauhin. Hadirin, kita ini dalam diri ada basyariah manusiawi, ada sifat tafdil sama tafrik. Kalau di dalam habaib ulama, ya, kiai, jangan ada sifat tafrik sama antum. Hati-hati. Bisa membawa nifaq waliyadzubillah meskipun ibadahnya banyak. Maksudnya gimana tafdil sama tafrik? Kita manusiawi, kita kalau sama anak aja, mungkin kita punya anak 5, ya. Ada di antara yang 5 ini yang paling kita sayang, itu ada. Pasti ada yang ngerasain begitu. Semua anak sayang, cuma kayaknya saya sama anak yang nomor ini lebih. Itu basyariah, wajar. Kita sama ulama, ya, itu wajar begitu. Saya kayaknya kalau sama ulama ini saya lebih, Habib ini saya lebih daripada Habib ini, itu wajar, nggak masalah. Cuman yang haram tafrik. Seneng sama Habib ini, benci sama Habib ini, itu yang haram, nggak boleh. Seneng sama ulama ini, nggak seneng sama ulama ini, itu yang nggak boleh. Namanya tafrik haram. Tapi kalau membedakan nggak jadi masalah. Tapi kalau membenci, itu yang sumber masalah. Paham ya, mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi. Amin, 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 ya Rabb. Kita semua digabul oleh Allah Subhanahu Amin, amin, wa ta'ala. amin, amin, amin. Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir kemari utangnya banyak lunas. Amin. Yang hadir kemari cicilannya banyak lunas. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurangnya juga Al-Fakir mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.